Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, NIM 1986206004 dari Prodi PGSD Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu materi yang saya pahami dari buku yang berjudul Teori Belajar dan Pembelajaran Bahasa. Buku ini ditulis oleh Agus Hendrianto, SP.MPD, dan Nimas Permata Putri, MPD. Buku ini diterbitkan oleh Cakrawala Media pada tahun 2014. Buku ini memiliki 8 bab, dan saya akan menjelaskan salah satu dari babnya, yaitu bab 4, yang mana berjudul Pendekatan, Strategi, Metode, Teknik, dan Model Pembelajaran. A. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, dalam pembelajaran terdapat 2 jenis pendekatan. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat kepada siswa, bisa disebut dengan student-centered approach. Dan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, bisa disebut dengan teacher-centered approach. B. Strategi pembelajaran. Setelah kita menentukan pendekatan apa yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran, selanjutnya kita menentukan strategi pembelajaran seperti apa yang akan kita gunakan. Menurut Sanjaya, pada tahun 2007 nomor 124, beliau menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya, strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Ditinjau dari cara penyajian dan cara pengolahannya, strategi pembelajaran dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, strategi pembelajaran induktif, dan yang kedua, strategi pembelajaran deduktif. Metode pembelajaran. Strategi pembelajaran sifatnya masih konseptual, dan untuk mengimplementasikannya digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Contohnya, yang pertama, metode pembelajaran ceramah. Yang kedua, demonstrasi. Yang ketiga, diskusi. Yang keempat, simulasi.
Yang kelima, laboratorium. Yang keenam, pengalaman lapangan. Yang ketujuh, brainstorming. Yang kedelapan, debat, dan sebagainya. Selanjutnya, teknik pembelajaran. Menurut Sudrajat, pada tahun 2008, nomor 2, teknik pembelajaran adalah cara konkret yang dipakai pada saat proses pembelajaran berlangsung. Contoh penerapan teknik pembelajaran. Misalnya, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknik akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah muridnya terbatas. Nah, dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Dan yang terakhir, model pembelajaran. Model pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Sekian materi yang saya sampaikan tadi. Maaf apabila ada kekurangan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.